Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Priyanka Juslin, Stambuk 1913043, dan teman saya, Tripentita Loto Patandianan, Stambuk 1913103. Kami dari Universitas Atmajaya Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada pagi hari ini, kami akan membahas bab 4, database relasional. Pertama-tama, yaitu file versus database. Untuk meningkatkan kekuatan database, penting untuk memahami bagaimana data disimpan dalam sistem komputer. Pada figur 4.1 menunjukkan sebuah hierarki data, seperangkat koordinasi, beberapa file data terpusat yang saling berhubungan yang disimpan dengan sedikit mungkin kelebihan data merupakan sebuah database. Sistem manajemen database adalah suatu program yang mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkan data dan program-program aplikasi yang menggunakan data yang disimpan dalam database. Menggunakan gudang data untuk bisnis intelligence adalah satu atau lebih database yang berisi data mendetail dan diringkas untuk beberapa tahun yang digunakan dalam analisis, bukan untuk pemrosesan transaksi. Berikut contoh figur 4.1. Berikutnya, menganalisis sejumlah besar data untuk pembuatan keputusan strategis seringkali disebut sebagai business intelligence. Ada dua teknik utama yang digunakan dalam business intelligence. Yang pertama, pemrosesan analytical online, menggunakan beberapa QI untuk membuat hipotesis hubungan antar data. Yang kedua, penggalian data, yaitu penggunaan analisis statistik yang canggih, termasuk teknik-teknik kecerdasan buatan. Keunggulan sistem database. Yang pertama, integrasi data. Yang kedua, pembagian data. Yang ketiga, meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data. Yang keempat, independensi data. Yang kelima, analisis lintas fungsional. Tampilan logis dan fisik atas data. Yang pertama, layout catatan, dokumen yang menunjukkan item-item yang disimpan dalam file, termasuk urutan dan panjang file data serta tipe data yang disimpan dalam file piutang. Yang kedua, tampilan logis, bagaimana seseorang secara konseptual mengelola dan memahami hubungan antar item data. Yang ketiga, tampilan fisik, mengacu pada bagaimana data secara fisik diatur dan disimpan dalam sistem komputer. Skema. Skema adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database, hubungan di antara mereka, dan model logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data. Terdapat 3 level dari skema. Yang pertama, konseptual. Yang kedua, eksternal. Yang ketiga, internal. Kamus data. Kamus data berisi informasi mengenai struktur database, termasuk deskripsi setiap elemen data. Bahasa DBMS. DBMS memiliki beberapa bahasa. Bahasa definisi data, bahasa manipulasi data, bahasa query data, dan penulis laporan. Database relasional. DBMS digolongkan berdasarkan model data logis. Representasi abstrak konten database. Sebagian besar, DBMS adalah database relasional. Model data relasional mempresentasikan skema level konseptual dan eksternal, sebagaimana data disimpan dalam 2 dimensi. Tipe-tipe atribut. Yang pertama, kunci utama adalah atribut database atau kombinasi atribut yang secara khusus mengidentifikasi suatu baris tertentu dalam sebuah tabel. Yang kedua, kunci asing adalah
atribut dalam tabel yang juga merupakan kunci utama tabel lain yang digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Yang ketiga, membuat desain database relasional untuk SNS. Yang keempat, persyaratan dasar database relasional. Yang kelima, dua pendekatan untuk desain database. Dan yang keenam, membuat query database relasional. Sistem database dan masa depan akuntansi sistem database memiliki potensi untuk mengganti pelaporan secara eksternal. Waktu dan usaha yang dapat dipertimbangkan baru-baru ini diinvestasikan dalam mendefinisikan bagaimana perusahaan dapat meringkas dan melaporkan informasi akuntansi ke pengguna eksternal. Di masa depan, perusahaan dapat membuat salinan database keuangan perusahaan yang tersedia untuk penggunaan eksternal laporan keuangan tradisional. DBMS relasional dapat mengintegrasikan data keuangan dan operasional. Contohnya, data kepuasan pengguna dapat disimpan dalam database yang akan memberi manajer seperangkat data yang lebih kaya untuk pengambilan keputusan. DBMS memiliki potensial untuk meningkatkan penggunaan dan nilai informasi akuntansi. Para akuntan harus memahami sistem informasi sehingga dapat membantu mereka mendesain dan menggunakan sistem informasi akuntansi di masa depan. Sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat pagi, selamat belajar.